Golkar dan Gerindra menempati urutan kedua dan ketiga perolehan suara pemilu legislatif. Namun suara yang diperoleh kedua partai tidak memungkinkan mereka maju sendirian mengusung capres masing-masing yang sudah dideklarasikan jauh hari sebelum pemilu legislatif. Untuk dapat mengajukan capres, Golkar dan Gerindra masing-masing harus berkoalisi dengan parpol lain. Tapi hingga hari ini belum ada parpol yang memastikan berkoalisi dengan mereka. Apakah Golkar dan Gerindra akhirnya akan berkoalisi agar bisa mengusung capres? Kalau keduanya berkoalisi, siapa yang harus rela hanya menjadi cawapres? Kita akan membahas nasib Abu Rizal Bakri dan Prabowo Subianto bersama Ketua DPP Partai Golkar Yoris Raweyai dan pengamat politik Yunarto Wijaya. Langsung saja ke Bang Yoris dulu, Bang. Ini kayaknya pertemuan di Hambalang ini menentukan ya siapa yang jadi capres dan cawapres, Bang. Saya kira kalau saya tidak ikut langsung, tetapi kalau kita lihat dari awal pertemuan Prabowo datang ke Manguncarkoro, kemudian tadi kunjungan balasan, yang mereka utarakan itu kan bagaimana kita memikirkan bangsa ke depan. Dan saya pikir terakhir dalam beberapa statement Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri selalu bilang yang penting itu bukan siapa presiden dan siapa wakil presiden, tetapi bagaimana kita harus punya visi yang sama, platform yang sama untuk membangun bangsa ini. Tapi kan itu kan bahasa normatif, hampir semua capres-cawapres juga membahas hal itu sebetulnya. Nah, ini kan kita lihat kalau tadi antara jawaban atau statement yang disampaikan oleh Prabowo dan Abu Rizal Bakri itu hampir sama seperti yang dari awal, bahwa mereka dua sudah menemukan kesamaan persepsi, platform yang sama, visi yang sama. Nah, ini tinggal dilanjutkan dengan pertemuan tim tentang membahas ke depannya bagaimana, baru nanti dari situ menentukan siapa yang akan jadi presiden dan siapa yang akan jadi wakil presiden. Pertemuan tim apa ini maksudnya? Tim antara Gerindra dan Partai Golkar. Artinya ada utusan dari kedua partai politik ini untuk menjadi satu tim yang akan bersama membahas berbagai macam kemungkinan. Dan kita juga harus pahami bahwa jadwal yang dikeluarkan KPU dalam proses pencapresan ini kan makin mepet. Bahwa tanggal 9 ini kita harus sudah bisa selesaikan rekapitulasi dan menetapkan pemilu legislatif. Kemudian tanggal 20 Mei itu batas akhir untuk menyerahkan daftar pasangan presiden itu. Nah, waktu yang sisa ini memang ini menjadi fenomena menarik karena semua partai itu sebelum pemilu legislatif kemarin dengan berbagai macam strategi, kemudian semua punya keyakinan bahwa masing-masing itu bisa lolos dalam presiden threshold. Dan kenyataan hari ini semua rata-rata kan, nggak ada satu partai pun yang melebihi 20. Ini persoalan. Sehingga tiba-tiba waktu yang begitu relatif singkat semua mencari pasangan, sementara di dalam partai sendiri ada mekanisme. Ingat, kita harus ada Rapimnas. Nah, itu yang menentukan di Golkar sendiri. Apakah Rapimnas atau pertemuan tim ini yang akan menentukan siapa yang akan menjadi capres cawapres? Kita waktu Rapimnas kita yang kelima di Jakarta sini dulu 1 tahun yang lalu, itu keputusan Rapimnas itu bahwa akan melakukan satu kali lagi Rapimnasus pada pasca penetapan pileg. Hanya ada dua agenda saja itu. Pertama, evaluasi pileg. Kemudian waktu itu kita menetapkan Abu Rizal Bakri dan sebagai capres tim, itu capres itu sudah dari 2 tahun lalu. Nah, kemarin itu Abu Rizal Bakri membentuk tim untuk mencoba mencari pasangan cawapresnya, mencari cawapres karena presiden itu sudah final di Rapimnas kita yang ketiga yang lalu. Nah, nanti dalam Rapimnasus ini akan melaporkan kepada forum Rapimnas bahwa ini loh calon wakil presiden dengan kriteria, kemudian sudah ini minta pengesahan dari Rapimnas. Artinya tetap bahwa Ical ini kalau akan tetap... kita sampai sekarang kalau sebagai anggota partai dan memiliki asas kepatuhan bahwa kita menetapkan Abu Rizal Bakri dalam Rapimnas ketiga itu kan bukan untuk wapres, untuk capres. Sehingga ini akan kita konsisten aja mengawal sampai dengan Rapimnas. Artinya menyerahkan kepada Ical pada Rapimnasus nanti, apakah dia akan melonggarkan sedikit? Tidak bisa itu. Sepanjang beliau bisa memberikan argumentasi alasan-alasan yang oleh partai ini setuju dengan alasan itu kalau beliau ingin menjadi wapres. Karena keputusan Rapimnas itu kan beliau adalah calon presiden.
Oke. Itulah yang sekarang ada dinamika di dalam partai. Baik, Mas Toto, ini kalau kita melihat apa yang terjadi antara Golkar dan Gerindra ini apa untung ruginya kalau mereka berkoalisi? Begini, kalau saya melihat biar bagaimanapun ada unsur keterpaksaan dalam tanda kutip. Ketika kita berbicara mengenai waktu yang juga cukup mepet, yang kedua kita tahu bagaimana hasil juga mungkin buat dua partai ini tidak bisa dikatakan cukup sempurna untuk kemudian bisa mencalonkan yang sudah diputuskan gitu ya. Pertama kalau kita bicara misalnya Golkar, sudah ada kesadaran dari awal kalau membaca survei Abu Rizal Bakri mengalami stagnasi selama setahun terakhir. Sementara kita ketahui bahkan dalam survei terakhir juga tidak ada peningkatan ya, saya harus signifikan. mengatakan sampai exit polls angkanya bahkan cenderung sedikit turun. Berbeda dengan dua calon lain yang namanya sekarang digadang-gadang seakan-akan ini hanya pertarungan Jokowi versus Prabowo. Itu yang terjadi di media, yang ada di media begitu ya. Nah, pertama kita tahu bagaimana ada stagnasi secara elektoral buat capres. Di sisi lain ternyata kemudian hasil pileg tidak cukup mumpuni untuk bisa menutupi lobang yang ada dalam sosok Ical dalam konteks personal branding dan secara elektoral. Di sisi lain kita tahu juga Prabowo memiliki daya tarik secara elektoral, sebagai seorang kandidat. Tapi di sisi lain mungkin survei mereka juga sudah bisa membaca bahwa suara mereka tidak akan cukup sendiri kalau untuk Gerindra begitu ya, karena berkisar di angka 8-12% dan ternyata mereka mendapatkan 11%. Dan perjalanannya kita tahu juga sampai hari ini bisa dikatakan tidak ada partai menengah satupun yang sudah merapat kepada Gerindra, walaupun daya tariknya cukup kuat. Di sisi lain P3 kita tahu, sudah mengatakan bahwa mereka legal dengan mendukung Prabowo sebagai presiden. sampai sekarang bahkan belum jelas. Saya pikir masih menjadi polemik jelas sekali. Tidak ada satupun yang sudah merapat. PDIP biar bagaimanapun sudah selesai secara legalitas begitu ya. Golkar mungkin menyadari bahwa daya tarik yang paling utama untuk menjadi pemimpin poros koalisi ternyata tidak didapatkan oleh sosok Abu Rizal Bakri, sehingga kemudian juga mereka memiliki kesulitan yang sama. Walaupun tinggal mendapatkan satu partai menengah, tetapi kemudian sampai sekarang tidak ada satu partai pun yang merapat. Jadi ada simbiosis mutualisme sepertinya karena keterpaksaan yang menurut saya itu akhirnya memungkinkan sebuah koalisi yang tadinya tidak pernah dipikirkan oleh survei-survei, tidak pernah dipikirkan secara kualitatif oleh para pengamat, karena kedua-duanya dianggap sebagai pemimpin poros koalisi. Jadi ini adalah bentuk keterpaksaan sebuah politik lahir dari sebuah konstelasi politik yang real begitu. Nah, tinggal pertanyaan apakah ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Kalau pertanyaannya pertama adalah siapa yang akan mengalah, karena ini adalah pilpres, tentu saja kekuatan sebagai magnet elektoral dalam diri kandidat itu akan menjadi keunggulan dibandingkan dengan kekuatan partai. Artinya Prabowo memiliki keunggulan dalam hal ini, dan kita tahu isunya juga tidak pernah ada isu mengenai Ical Prabowo, tapi Prabowo Ical gitu, kira-kira seperti itu. Yang kedua, secara matematika politik memang menarik. Dua-duanya adalah peringkat 2 dan 3 secara elektabilitas dalam konteks kandidat, begitu pula dalam konteks partai. Tapi apakah kemudian ini bisa dihitung secara matematika politik? Menurut saya ada aspek lain. Ketika kita bicara Prabowo Abu Rizal dalam tone media misalnya, mulai muncul isu mengenai barisan orang lama melawan barisan orang baru. Itu aspek lainnya, salah itu aspek satunya. kualitatif yang menurut saya itu harus dihitung. Tidak seperti matematika politik ketika kita menghitung mesin politik Gerindra ketika digabung dengan Golkar. Ketika elektabilitas dari Ical digabung dengan elektabilitas Prabowo, karena isunya kemudian itu tadi, orang lama yang bisa berhadapan dengan orang baru, dan di situ Jokowi bisa mendapatkan kredit poin. Di sisi lain juga orang sering mengatakan ini sebetulnya berasal dari rahim yang sama. Prabowo tidak bisa dilepaskan dari partai Golkar, tidak bisa dilepaskan dari Orde Baru, sehingga kemudian ini bisa disebut sebagai penguatan captive market tapi tidak berhasil memperluas market yang baru. Kita akan bahas ini di segmen berikut nanti, Mas Toto dan Bang Yoris.